Halo rekan-rekan pembelajar hukum dan mahasiswa sekalian, selamat datang di materi studi online kita. Saya sangat antusias untuk memandu Anda hari ini. Kita bakal membedah dalam-dalam salah satu fondasi paling krusial di mata kuliah hukum perdata, yaitu tentang subjek hukum dan dinamika kepribadian. Fokus utama kita hari ini, manusia sebagai subjek hukum, atau istilah Belandanya yang pasti sering Anda dengar, natuurlijk persoon. Sesi eksplanasi ini secara khusus disusun oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online untuk memastikan pemahaman Anda berada pada standar akademis tertinggi. Jadi, siapkan catatan Anda ya. Oke, biar terarah, ini dia peta jalan intelektual kita hari ini. Mulai dari konsep dasar subjek hukum, berlanjut ke manusia sebagai pendukung hak, analisis fiksi hukum KUH Perdata, kajian doktrin para ahli, daftar pustaka akademik, dan kita tutup dengan refleksi dan pertanyaan kritis. Kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar subjek hukum. Mari kita pahami fondasinya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus samakan persepsi dulu nih. Apa sih sebenarnya subjek hukum itu? Sederhananya, ini adalah entitas yang diakui hukum punya kapasitas penuh untuk menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Kalau Anda mau pakai istilah akademis aslinya, yang biasanya bikin nilai ujian Anda auto bagus, itu adalah Drager van Rechten en Verplichtingen. Intinya, ini adalah tiket VIP Anda dalam lalu lintas hukum masyarakat. Terus, siapa aja yang memegang tiket VIP ini? Hukum membaginya jadi dua kategori besar. Di sebelah kiri ada natuurlijk persoon alias kita-kita ini, manusia pribadi secara kodrati. Di sebelah kanan ada rechtspersoon atau badan hukum, kayak PT atau yayasan yang sebetulnya adalah entitas ciptaan hukum. Tapi untuk sesi kali ini, fokus analitis kita murni hanya pada natuurlijk persoon, sang manusia seutuhnya. Lanjut ke bagian kedua, manusia sebagai pendukung hak dan bagaimana garis waktu kecakapan hukumnya bekerja. Pertanyaan besarnya adalah, kapan persisnya status kita sebagai subjek hukum ini dimulai dan berakhir? Disinilah bagian yang paling menarik. Aturan umumnya sih sangat lugas. Status ini aktif di detik pertama kita lahir dan otomatis nonaktif di detik kita mengembuskan napas terakhir. Tapi tunggu dulu, hukum perdata kita punya satu pengecualian yang sangat luar biasa dan manusiawi banget. Ada yang namanya fiksi hukum, di mana status ini bisa ditarik mundur sampai ke dalam rahim ibu, selama hal itu untuk kepentingan si anak. Menarik kan? Mari kita melangkah ke bagian ketiga. Analisis fiksi hukum, KUH Perdata, untuk mendekonstruksi pasal 2 KUH Perdata. Untuk memahami pengecualian tadi, kita harus langsung merujuk ke sumber utamanya. Coba perhatikan teks hukum yang fundamental ini. Ini diambil dari pasal 2 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini bukan sekedar teks peninggalan sejarah loh, ini adalah instrumen hukum positif yang secara harfiah masih menentukan nasib banyak orang hingga detik ini. Mari kita baca pelan-pelan rumusan aslinya. Anak yang ada di kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada. Jadi, poin krusialnya begini, pembentuk undang-undang itu sengaja bikin sebuah fiksi. Hukum seolah-olah pura-pura menganggap janin itu sudah lahir sebagai manusia utuh demi melindungi haknya. Ini benar-benar sebuah desain yang dirancang secara brilian untuk mencegah ketidakadilan. Tapi ingat rekan-rekan mahasiswa, hukum perdata itu sangat presisi. Fiksi ini tidak bisa langsung aktif begitu saja. Ada 3 syarat kumulatif yang sangat ketat dan harus terpenuhi semuanya. Pertama, janinnya memang secara faktual sudah ada di kandungan ibu tepat saat peristiwa hukum itu terjadi. Kedua, harus ada kepentingan hukum spesifik dari si anak yang butuh perlindungan, bukan kepentingan ibunya ya. Dan ketiga, ini yang absolut, anak tersebut pada akhirnya harus terlahir menghirup udara dunia. Lahir dalam keadaan hidup, betapapun singkatnya kehidupan itu. Nah, apa jadinya kalau syarat ketiga tadi gagal terpenuhi? Gimana kalau amit-amit anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia? Disinilah fiksi hukum itu langsung runtuh berantakan. Secara yuridis, hukum menghapus semua jejaknya dan menganggap anak tersebut tidak pernah ada sama sekali. Artinya, semua porsi hak yang tadinya disiapkan atau ditangguhkan untuknya otomatis batal demi hukum. Masuk ke bagian keempat, kajian doktrin para ahli. Mari kita lihat perspektif akademik tentang fiksi hukum ini.
Sebagai orang hukum, kita nggak boleh cuma bersandar pada bunyi teks pasal. Kita butuh pisau bedah dari para pakar. Dan pandangan doktrinal ini dengan brilian mengilustrasikan bagaimana fiksi punya fondasi rasional yang sangat kuat. Menurut Profesor Subekti, salah satu suhu hukum perdata kita, rasio di balik fiksi pasal 2 BW ini murni untuk meniadakan ketidakadilan dalam hukum, khususnya terkait warisan. Pakar lain seperti Ridwan Syahrani juga sejalan dengan ini. Esensinya, hukum menganggap yang belum ada menjadi seolah-olah ada demi menjamin hak dasar seorang manusia yang belum sanggup membela dirinya sendiri. Biar teori abstrak ini lebih meresap, mari kita lihat penerapan praktisnya. Fiksi ini sangat vital loh dalam ranah hukum waris dan hibah. Bayangkan kasus tragis ini. Seorang suami meninggal dunia mendadak akibat kecelakaan, sementara istrinya sedang hamil 3 bulan. Tanpa pasal 2 KUH Perdata, anak di dalam kandungan itu bakal kehilangan hak waris mutlak dari ayahnya karena saat pewarisan terbuka, secara biologis ia belum lahir. Tapi berkat fiksi hukum ini, janin tersebut otomatis dihitung sebagai ahli waris yang sah. Pembagian warisannya akan ditangguhkan atau porsinya disisihkan dulu sampai ia lahir ke dunia. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, daftar pustaka akademik, referensi inti untuk studi lanjutan Anda. Tentu saja analisis akademis yang ketat harus punya literatur otoritatif ya. Hukum itu nggak turun dari ruang hampa, ia adalah akumulasi dari karya-karya pemikir besar yang jadi fondasi kita. Buat Anda yang lagi nyusun esai atau bersiap tempur buat ujian, ini dia literatur wajib yang harus ada di meja belajar Anda. Buku pokok-pokok hukum perdata karya Subekti, lalu seluk-beluk dan azas-azas hukum perdata karya Ridwan Syahrani, dan pastinya teks Burgerlich Wetboek itu sendiri. Saya amat menyarankan Anda untuk melahap habis bab tentang subjek hukum di buku-buku ini, supaya intuisi keperdataan Anda makin tajam. Dan akhirnya, kita tiba di bagian ke-6, refleksi dan pertanyaan kritis. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali bahwa materi eksplanasi ini diformulasikan secara khusus sebagai bahan pengajaran online. Jadikan ini referensi primer kalian. Silakan diputar ulang videonya, catat argumentasi doktrinalnya, dan jadikan bahan diskusi dengan sesama pembelajar hukum yang lain. Karena belajar hukum perdata itu menuntut presisi tingkat tinggi loh. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan analitis berbobot untuk menguji ketajaman logika hukum kalian. Berdasarkan pemahaman soal fiksi hukum pasal 2 KUH Perdata tadi, coba bayangkan skenario ini. Kalau harta warisan sang ayah sudah telanjur dibagikan dan porsi untuk janin di dalam kandungan sudah dialokasikan. Lalu, secara tragis, sang anak terlahir dalam keadaan meninggal dunia. Pertanyaannya, apa implikasi prosedur hukum terhadap harta yang telanjur disisihkan tadi? Siapa yang secara sah berhak atas porsi tersebut? Gunakan nalar yuridis Anda, bongkar lagi rujukan-rujukan yang sudah kita bahas tadi, dan saya sungguh menantikan perdebatan akademis kalian soal isu ini. Terima kasih sudah menyimak sesi ini dengan luar biasa dan selamat memecahkan kasus.